في غزة والسودان وفلسطين. Pemirsa, doa bersama digelar di Biren Aceh untuk melepas 200 relawan partai berlambang Ka'bah. Para relawan akan membantu kegiatan pembersihan lingkungan serta perbaikan bangunan ringan. Selain itu, pemirsa, DPP P3 mengirimkan sejumlah bantuan kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana di Aceh. Bantuan tersebut terdiri dari beras, minyak goreng, mie instan, susu, dan juga sabun. Menurut Ketua Umum P3 Mardiono, kegiatan sosial ini merupakan wujud empati dan juga kepedulian kepada masyarakat. Alhamdulillah, Dewan Pimpinan Pusat telah mengirimkan sejumlah material untuk membantu masyarakat yang terdampak korban di Aceh khususnya, yang kesemuanya telah kita kirim dari Jakarta sejak 5 hari lalu, dan kemarin sudah tiba semuanya di Aceh. Hal ini adalah merupakan satu empati dan kepedulian, ya. Pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pencarian terhadap pendaki yang hilang di Gunung Slamet masih dilakukan. Upaya pencarian memasuki hari terakhir, bahkan melibatkan orang tua pendaki yang juga hilang. Ale, pulang Al! Pulang Ale! Ale! Inilah teriakan Dani Rusman, ayah pendaki muda asal Magelang, Syafiq Ridan Ali Razan yang hilang saat mendaki Gunung Slamet. Khalid, semangat! Semangat! Siap! Inilah setelah Dan ikut menyusuri hutan lereng Gunung Slamet bersama dengan tim SAR demi menemukan putra tercintanya. sungai lagi. Semangat, semangat! Upaya pencarian Syafiq Ali terus dilakukan memasuki hari terakhir pencarian oleh tim SAR gabungan bersama relawan. Sebelumnya, Syafiq Ridan Ali Rizan hilang saat mendaki Gunung Slamet melalui jalur Dipajaya, Desa Celekatakan, Kabupaten Pemalang. Saat itu, Syafiq Ali mendaki bersama Himawan Khoir Bahran. Keduanya hilang akibat tersesat saat mendaki. Himawan berhasil selamat dan ditemukan tim SAR, namun Syafiq Ali hingga saat ini belum ditemukan. Diduga Syafiq Ali berada di wilayah berbahaya antara pos 4 dan pos 5 dekat aliran sungai dan jurang yang licin. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap motif dibalik pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon, Banten. Pelaku membunuh karena terpergok saat akan merampok di rumah korban. Polda Banten mengungkap alasan pelaku membunuh anak politikus PKS Banten Muhammad Axel Harman Miller. Direskrimum Polda Banten mengatakan pelaku membunuh korban karena tekanan utang. Pelaku bangkrut akibat investasi kripto dan meminjam uang ratusan juta rupiah kepada bank serta pinjaman online. Jadi untuk motif yang dilakukan oleh pelaku ini adalah motif ekonomi, karena pelaku ini terlilit hutang yang awalnya yang bersangkutan main saham kripto dengan modal bersama dengan tabungan istri senilai 400 juta rupiah. Kemudian setelah berhasil sampai dengan 4 miliar, ini rugi atau kalah, sehingga pelaku ini meminjam duit dari Bank Mandiri 700 juta, dari Koperasi 70 juta, dan pinjaman online 50 juta. Sementara pelaku nekat membunuh karena korban melihat aksi pelaku. Mulut korban sempat ditutup dengan lakban, namun korban melawan hingga akhirnya korban ditusuk belasan kali hingga tewas. Pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki mengatakan pembunuh anak politisi PKS itu pencuri spesialis rumah mewah. Irjen Hengki menyebut pelaku bekerja sendiri.
spesialis curi rumah, curat ya, pencurian dengan pemberatan rumah-rumah yang dianggap kosong, dan sasarannya rumah-rumah yang bagus. Ada kemungkinan tersangka lain yang bertambah, Bang? Pak, silakan Pak, silakan. Silakan Pak. Udah, sementara itu ya. Ya pemirsa, ada kembali di News Pagi pemirsa. Kini kita ke informasi berikutnya, di mana sebuah bus yang membawa rombongan peziarah melintas di ruas tol Jakarta Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, ludes terbakar Senin sore. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun api diduga berasal dari korsleting listrik di bagasi bus. Pemirsa, rekaman video amatir milik warga memperlihatkan kepanikan para penumpang. Salah satu penumpang, Maksum Abror, mengatakan api langsung membesar dan seluruh penumpang akhirnya berhasil dievakuasi. Damkar yang mendatangi lokasi berhasil memadamkan api sekitar 20 menit. Akibat insiden kebakaran tersebut, aktivitas stasiun LRT Jatibening sempat terganggu. Sementara arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek mengalami kemacetan. Ya itu awalnya cuma ada bau dari bagasi bawah lah. Itu aja. Sama asap ya, Pak? Ya asap kok bau kayak kebakar gitu kan. Pinggir udah, kemudian anak-anak kita suruh keluar semua, udah kita pastikan aman. Itu asap tambah besar. Oke. Berarti si supir ini inisiatif meminggirkan kendaraan. Ya. Api langsung membesar begitu keluar, Pak Haji? Belum ada. Tapi dia belum ada karena kan tadi itu terlambat kan nggak ada pemadam, bisa. Oke. Pemirsa, diguyur hujan lebat membuat sungai meluap menyebabkan sejumlah wilayah di Cirebon, Jawa Barat diterjang banjir. Ya, ketinggian banjir mencapai 1 meter lebih di sejumlah lokasi. Kali jebol di perumahan Grand Pamengkang, tolong bantuannya dong tim SAR, ini udah kanan kiri kali banjir, tolong diterusin ke grup masing-masing. Inilah video amatir warga saat derasnya arus banjir menerjang sebuah perumahan di kawasan Pamengkang, Kabupaten Cirebon. Warga yang panik meminta pertolongan tim SAR. Masya Allah, banyak luar biasa kayak gunung. Derasnya luapan sungai membuat puluhan rumah di kawasan Kalijaga, Kota Cirebon terendam banjir dengan ketinggian mencapai lebih dari 1 meter. Petugas gabungan dari BNPB mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Sementara di kawasan Winangun, petugas TNI dikerahkan untuk membantu mengevakuasi warga setelah ratusan rumah terendam banjir setinggi 1 meter lebih. Tidak hanya itu, meluapnya sungai akibat curah hujan tinggi menyebabkan ratusan rumah warga di Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir Senin malam. Ketinggian banjir mencapai 1 meter hingga 120 cm. Sebagian warga memilih bertahan di tengah genangan banjir. Banjir setinggi 60 cm menggenangi jalur Pantura Bypass Kota Cirebon, Jawa Barat. Puluhan kendaraan mogok usai nekat menerjang genangan. Banjir ini disebabkan karena wilayah Cirebon sejak sore diguyur hujan lebat selama 5 jam lebih. Keadaan juga diperparah banjir kiriman dari hulu sungai. Warga berharap pemerintah mencari solusi agar banjir tidak kerap melanda permukiman mereka. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mardika, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, banjir bandang terjang 2 kecamatan di Kabupaten Siau, Tagulandang, Sitaro, Sulawesi Utara. 13 orang meninggal dunia dan 6 dilaporkan hilang. Akibat intensitas hujan yang tinggi dan berlangsung lebih dari 5 jam menyebabkan banjir bandang. Hingga saat ini pemirsa, korban jiwa mencapai 13 orang dan juga 6 orang dinyatakan hilang. Korban meninggal akibat banjir bandang tersebar di 3 desa dan 1 kelurahan. Ketiga desa tersebut adalah Batu Senggo, Peling, dan juga Lakhai. Sementara 1 kelurahan berada di Bahu, Kabupaten Siau. Selain menelan korban jiwa, banjir bandang juga merusak permukiman warga, gedung perkantoran termasuk Mako Polres Kepulauan Sitaro.
Personil polisi dan warga berupaya evakuasi korban. Sebanyak 102 warga mengungsi di gereja Betabara, Kelurahan Pasai. Ban 13 ya, 3 masih dicari, kemudian rumah kurang lebih ada 200-an ya, yang terdampak kepada banjir tersebut. Pemirsa, viral sebuah jembatan gantung penghubung di dua desa di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, ambruk saat sedang diperbaiki warga. Inilah detik-detik sesaat setelah sebuah jembatan gantung penghubung antara Desa Karama dan Desa Sandapang di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju putus. Sejumlah warga yang tengah berada di atas jembatan pun jatuh ke sungai. Peristiwa ini terjadi saat warga tengah memperbaiki jembatan yang kondisinya telah lapuk. Perbaikan dilakukan warga dengan peralatan seadanya karena kondisi jembatan telah rusak sejak lama. Sebanyak 11 orang mengalami luka ringan, 6 diantaranya sempat dilarikan ke puskesmas setempat. Jembatan gantung tersebut merupakan akses utama dan vital bagi aktivitas warga antar dua desa. Putus disebabkan oleh kancingan yang ada di tali seling jembatan tersebut terlepas. Warga berharap pemerintah kabupaten segera turun tangan dan memperbaiki jembatan yang jadi akses utama warga. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Jorong Tepi Nagari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat mendadak gempar. Ya, sebidang sawah milik warga tiba-tiba ambles dan membentuk lubang yang besar. Tanah sawah yang semula padat mendadak ambles dan membentuk lubang besar. Peristiwa ini terjadi saat kondisi cuaca cerah dan tidak terjadi hujan. Hasil pengukuran sementara, lubang ini memiliki kedalaman hingga 5,7 meter dengan diameter sekitar 7 meter. Saat ini pergerakan tanah masih terus terjadi dan hal ini telah diantisipasi dengan memasang polis line di sekitar lokasi. Dari pengamatan ini bisa jadi bertambah lebar karena retakannya semakin banyak dan juga semakin melebar. Hingga saat ini penyebab pasti terjadinya peristiwa tersebut masih dalam penyelidikan oleh pihak terkait. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Agung Sulistio, iNews melaporkan. Seorang warga Aceh Tamiang yang dilaporkan hilang selama 3 hari tanpa sengaja ditemukan oleh peraja IPDN Kemendagri yang sedang melakukan bakti sosial di wilayah terdampak bencana Aceh. Ya, korban ditemukan dalam kondisi lemas dan tubuhnya penuh dengan lumpur. Tolong dokter. Alhamdulillah ya Allah. Air lagi. Seorang warga Aceh Tamiang yang dilaporkan hilang selama 3 hari berhasil ditemukan oleh peraja IPDN Kemendagri yang sedang melakukan bakti sosial di wilayah terdampak bencana. Penemuan korban tanpa disengaja dan saat korban ditemukan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya juga sedang berada di lokasi itu. Korban ditemukan dalam kondisi lemas dan tubuhnya penuh dengan lumpur. Saat ditemukan, sejumlah peraja IPDN memberikan minum kepada korban, kemudian mengevakuasinya menggunakan terpal dan langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Wamendagri Bima Arya yang berada di lokasi saat penemuan pun ikut mengantar korban hingga ke rumah sakit dan mencoba berkomunikasi dengan korban untuk menanyakan identitasnya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Hari pertama sekolah, siswa di SMA Negeri 12 Padang yang sebelumnya terdampak banjir bandang susulan mulai mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ya, sementara siswa SMP Negeri 2 Pidijaya Aceh terpaksa harus kembali pulang karena tidak ada guru yang datang dan gedung sekolah yang masih tertimbun lumpur. Sebanyak 1.168 siswa-siswi di SMA Negeri 12 Padang dengan hikmat mengikuti upacara bendera di hari pertama masuk sekolah. Meskipun sisa lumpur masih terdapat di sekolah mereka, namun para siswa dan guru tetap semangat mengikuti kegiatan di hari pertama.
Sekolah ini merupakan salah satu sekolah terdampak bencana banjir bandang 25 November lalu dan kembali diterjang banjir susulan pada Jumat lalu. Jujur dari dalam lubuk hati sangat sedih dengan keadaan sekolah seperti ini. Kami sebagai murid tentu hanya menerima, mungkin ini cobaan dari Allah untuk kami. Jadi kami menerima lapang hati dan lapang dada. Jadi tetap melanjutkan pembelajaran seperti sebelumnya. Sementara di Pidijaya Aceh, siswa SMP Negeri 2 Pidijaya yang juga korban banjir bandang dan tanah longsor terpaksa harus kembali pulang. Meski di depan gedung sekolah sudah tersedia tenda darurat, namun hingga menjelang siang tidak ada satupun pihak sekolah yang hadir. Sedih? Sedih. Kenapa merasa sedih? Karena tidak bisa sekolah lagi. Kemarin belajar nggak? Nggak. Kenapa? Hari ini baru sekolah. Rumah kayak mana? Kena banjir nggak? Kena di belakang aja. Baju sekolah aman? Para siswa berharap pemerintah bisa segera membersihkan sedimen lumpur yang menggunung agar mereka bisa kembali belajar normal. Dari Padang dan Pidijaya Aceh, Budi Sunandar, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Memasuki hari pertama sekolah, anak-anak korban banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara mengikuti proses belajar mengajar di tenda darurat. Raut keceriaan pun terpancar dari wajah para pelajar. Beginilah proses belajar mengajar para siswa-siswi Sekolah Dasar Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Mereka terpaksa belajar di tenda darurat yang berada di Desa Batu Hula lantaran sekolah mereka porak-poranda usai diterjang banjir bandang pada 25 November 2025. Meski mengalami serba kekurangan, raut keceriaan terpancar dari para generasi bangsa ini. Mereka tampak dengan tekun mengikuti proses belajar yang diberikan gurunya. Pihak sekolah mengaku proses belajar mengajar ini terpaksa mereka lakukan di tenda darurat lantaran sekolah mereka yakni SD 100714 telah raib diterjang banjir bandang. Guna memberikan pembelajaran yang optimal, pihak sekolah menerapkan sistem belajar secara bergantian mengingat jumlah siswa mereka sebanyak 111 siswa. Siswa kelas 1 dan 2 masuk pagi, sedangkan siswa kelas 3, 4, 5, dan 6 masuk siang. Karena sekolahnya hancur, Pak. Semuanya kan udah rata, Pak. Jadi kami di sinilah, Pak, di tenda. Ini mekanisme sistem belajarnya seperti apa, Bu? Mengingat tendanya kan cuma satu, Bu. Benar, Pak. Jadi dibagi dua ya, Pak. Jadi kelas 1, 2 ini masuk pagi. 3, 4, 5, 6 itu dimasuk siang. Sementara itu, orang tua siswa mengaku senang melihat anaknya kembali bersekolah meski di tengah kekurangan. Perasaannya kayak mana lah ya, namanya yang menjadi korban sekolah kayak gini aja pun perasaannya udah senang lah kayak gitu kan. Makanya karena kita tuh merasa pendatang di sini, makanya anak-anak pertama di sekolah ini masih kita temani supaya terbiasa nantinya. Para orang tua berharap pemerintah segera membangun sekolah yang telah hancur akibat banjir bandang beberapa waktu lalu. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, murid-murid sekolah dasar di sejumlah wilayah terdampak bencana mulai bersekolah. Ya, kegiatan belajar mengajar diawali dengan olahraga. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti memimpin upacara bendera di hari pertama sekolah di daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Mendikdasmen memimpin upacara di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Selain upacara, kegiatan belajar mengajar diawali dengan olahraga bersama untuk menjaga kesehatan murid dan guru. Kegiatan belajar mengajar dilakukan terbatas dan hanya di sekolah-sekolah yang sudah diperbaiki. Salah satunya SMA 4 Kejuruan Aceh Tamiang.